Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Siapa yang tidak kenal dengan Sunan Ampel? Pasti kebanyakan dari kita sudah mengenal Sunan Ampel. Kali ini kita akan membahas tentang dua murid Sunan Ampel yang memiliki karomah atau keajaiban dari Allah yang sangat luar biasa. Bagi kalian yang ingin dibuatkan video tentang Sunan Ampel, boleh komen di bawah. Dan kali ini kita akan bahas tentang dua murid Sunan Ampel yang memiliki karomah yang luar biasa. Yang pertama ada Mbah Bolong. Dulu Sunan Ampel bersama dengan santri-santrinya berniat ingin mendirikan masjid yang kita kenal sebagai Masjid Agung Ampel, di mana masjid itu menjadi masjid tertua di Jawa. Wallahu alam. Ketika membuat masjid itu, Sunan Ampel mempercayakan Son Haji sebagai arsitektur pembuatan masjidnya. Setelah masjid itu jadi, para santri Sunan Ampel itu merasa kurang yakin apakah benar masjid yang telah berhasil mereka buat itu benar-benar menghadap lurus ke arah Ka'bah. Secara tidak langsung, para santri Sunan Ampel sedikit meragukan keilmuan arsitektur dari Mbah Son Haji. Untuk menghapus keraguan para santri dan untuk membuktikan bahwa masjid yang telah beliau buat itu menghadap lurus ke arah Ka'bah, maka Son Haji pun membuat bolongan di mihrab masjid. Mihrab itu sendiri merupakan sebuah ruangan kecil yang berada di depan masjid yang digunakan imam untuk mengimami para makmum. Nah, mihrab itu kemudian dibolongi, dan dari bolongan itulah kemudian Son Haji menyuruh rekan-rekannya untuk melihat melalui lubang tersebut. Dan ketika mereka melihat, wow, ternyata yang mereka lihat adalah Ka'bah. Seolah-olah dari bolongan yang ada di dalam mihrab itu adalah sebuah portal ajaib yang bisa melihat menembus langsung ke Ka'bah. Mulai saat itulah para santri Sunan Ampel mulai mempercayai karomah dari Son Haji. Son Haji oleh para santri-santri diberi julukan Mbah Bolong. Sangat luar biasa. Yang kedua adalah murid yang bernama Mbah Soleh. Mbah Soleh ini merupakan seorang murid yang rajin sekali membersihkan masjid. Bahkan saking cintanya beliau terhadap kebersihan, tidak ada satupun santrinya dari Sunan Ampel yang bisa menandingi bersihnya dalam menyapu dan merawat masjid. Suatu ketika Mbah Soleh itu meninggal dunia. Ketika Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel pun menjadi kangen karena Sunan Ampel merasa tidak ada satupun santrinya yang bisa membersihkan masjid sebersih yang telah dilakukan oleh Mbah Soleh. Suatu hari Sunan Ampel pun bergumam, andai saja Mbah Soleh masih ada di sini, pasti masjid ini akan menjadi lebih bersih seperti dulu. Setelah bergumam seperti itu, mendadak Mbah Soleh itu muncul di area masjid dan beliau sedang menyapu membersihkan masjid. Bahagialah Sunan Ampel karena ternyata Mbah Soleh kembali lagi. Namun beberapa bulan setelah itu Mbah Soleh kembali lagi meninggal dunia. Dan setelah Mbah Soleh meninggal dunia, Sunan Ampel kembali bergumam, andai saja Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini akan terlihat lebih rapi dan terlihat lebih bersih. Setelah bergumam seperti itu, Mbah Soleh kemudian tiba-tiba muncul lagi di area masjid dalam keadaan sedang membersihkan masjid. Sunan Ampel kembali bahagia lagi. Namun tak lama setelah itu Mbah Soleh kembali meninggal dunia lagi. Sunan Ampel kemudian kembali bergumam seperti tadi. Begitu terus sampai sebanyak 8 kali. Dan yang ke-8 ini setelah Mbah Soleh itu hidup kembali, giliran Sunan Ampel yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunan Ampel pun meninggal dunia. Dan setelah Sunan Ampel meninggal dunia, Mbah Soleh pun juga meninggal dunia. Total Mbah Soleh ini meninggal dunia sebanyak 9 kali. Dan Mbah Soleh memiliki makam sebanyak 9 kali juga. Dan kesembilannya itu semuanya adalah makamnya Mbah Soleh. Itu dia karomah luar biasa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada walinya yang sangat soleh, yaitu Mbah Soleh dan juga Mbah Bolong. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari muridnya Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.